bagaimana best practice, praktek-praktek terbaik atau daerah-daerah yang telah mampu menerapkan prinsip-prinsip atau perspective of government di dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini nanti adik-adik saya minta nontonnya 3 aja lah, masing-masing durasinya di bawah 10 menit ini. 1, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Nanti ada alamat webnya sudah saya tulis. Kemudian unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sragen. Ini satu-satunya unit kerja di Indonesia ini yang dapat peraih UNPSA ya. Ini diapresiasi oleh PBB dalam public service, dalam pelayanan publik, inovasi yang ada di. Kemudian ada juga namanya Surabaya Single Windows. Kalau di daerah lain ada pelayanan satu atap berarti masih banyak pintu. Kayak di Samsat itu ada namanya kantor satu atap, itu sudah WOG juga, tapi masih banyak pintu-pintu gitu ya. Masih berdiri sendiri, seragamnya masih berbeda-beda dalam satu kantor. Kemudian ditingkatkan lagi adik-adik supaya pelayanan lebih terpadu, kan ada yang namanya sekarang PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Tidak ada banyak kamar-kamar lagi, tapi melalui satu pintu saja. Nah di Surabaya ini lebih meningkat lagi, kalau pintu katanya orang masih bisa masuk. Kalau bisa masuk berarti masih diragukan ini. Di Surabaya ada yang namanya layanan yang terpadu yang disebut dengan Surabaya Single Windows. Jadi kalau ngurus-ngurus di Pemkot Surabaya cukup melalui jendela. Jendelanya ya internet itu, PTSP-nya dengan sistem internet. Nanti adik-adik bisa baca, ini ada 2 YouTube yang bisa kita tonton ya. Kemudian setelah kita membaca, setelah kita menonton, saya ingin adik-adik membuat resume tentang apa yang dibaca dan apa yang dengan kalimatkan dengan bahasa adik-adik sendiri ya, tidak usah nyontek gitu. Saya yakin adik-adik mampu. Setelah kita pahami, kita tulis. Menurut adik-adik dengan nonton seperti itu, apa sih yang dimaksud dengan WOG? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa? Apa yang melatar belakangi sehingga WOG itu perlu? Kenapa pelayanan itu menjadi satu pintu, menjadi pelayanan satu jendela itu kenapa? Ya, kenapa penanggulangan kemiskinan di Sragen itu menjadi satu, diterpadukan, tidak seperti biasanya terpecah di dinas-dinas yang lain? Di kesehatan ada, di pertanian ada, di pendidikan ada, di UMKM ada, di PU ada dengan bedah rumahnya, semua jalan masing-masing. Dan mereka semua ternyata belum sepakat, seperti di beberapa daerah belum sepakat kriteria miskin itu kayak apa. Nah di Sragen ini disatukan mulai kriteria miskinnya, kemudian bagaimana disatukan kantornya, alur pelayanannya, kemudian data miskinnya juga divalidkan. Nanti silahkan ada dilihat apa yang melatar belakangi ini WOG ini. Kemudian ini kategorikan hubungan kelembagaan dalam melakukan pendekatan WOG. Ini adik-adik nanti kuncinya ada di modul bahwa WOG bagaimana dilakukan. Pertama dengan koordinasi, dengan integrasi, dengan kedekatan, dengan pelibatan yang akhirnya menjadi merger. Salah satu merger yang dicontohkan ini adalah di Sragen tadi ya, bahwa ada kelembagaan baru, meskipun dia di bawah Bapeda gitu ya, ada kelembagaan baru yang menangani seluruh urusan-urusan kemiskinan, disebut sebagai kantornya orang miskin. Bahkan ternyata kalau dikoordinasi melalui rapat koordinasi, melalui surat, itu juga sudah termasuk dalam pendekatan WOG. Nah kemudian ini juga nanti kuncinya ada di modul, adik-adik kategorikan best practice tersebut berdasar jenis layanan. Nah seperti mana dijelaskan bahwa layanan di pemerintahan itu ada 4 di situ di modulnya adik-adik. Ada namanya jenis layanan administrasi. Ini surat menyurat, perizinan, surat keterangan itu namanya jenis layanan administrasi. Ada jenis layanan jasa, termasuk hari ini kita berpendidikan layanan jasa. Adik-adik di Gercipung di kesehatan itu juga jasa. Kemudian ada barang, ada pelayanan barang. Tadi saya bilangkan PU, apa yang dibuat di PU? Buat jembatan, buat jalan, ya, buat kalau perhubungannya buat pelabuhan, itu semua adalah layanan barang. Kemudian ada layanan regulatif, bagaimana menegakkan aturan-aturan kayak di kepolisian ya, polisi Pamung Praja, polisi lalu lintas dan sebagainya adalah pelayanan-pelayanan regulatif. Dan bagaimana kalau dilihat dari pola layanannya? Ada pelayanan teknis fungsional, ada pelayanan terpusat, ada pelayanan satu pintu,
ada pelayanan itu tadi satu jendela, dan akhirnya nanti ada pelayanan elektronik. Nah, kalau adik-adik bisa baca itu nanti di film dan di artikel tadi, terutama di film ya, di filmnya adik-adik bisa kategorikan. Oh, Surabaya Single Windows itu masuk di elektronik, tapi dia juga terpadu ini, terpusat juga ini. Nah, misalnya begitu ya, nanti kita jelaskan. Kemudian setelah kita nonton, berapa kelembagaan yang diintegrasikan? Misalnya di Mall Banyuwangi itu, seluruh instansi pusat sampai daerah disatukan. Kantor pos ada, membuat akte tanah itu juga ada, sertifikat ya, sertifikat tanah juga ada, kemudian SIM ada, bayar pajak juga ada, ngurus izin ini, izin itu, surat keterangan itu ada semua. Itu namanya di Mall Banyuwangi. Nanti dilihat saja di Sragen berapa juga jenis layanan kesehatan dan sebagainya, itu nanti silakan dilihat ya. Kemudian jenis-jenis layanan yang diintegrasikan apa? Nah, kemudian apa manfaat atau keuntungan yang dirasakan pemerintah atau dalam hal ini instansi dan yang dirasakan masyarakat. Kemudian yang 8, faktor penentu keberhasilan penerapan best practice tersebut. Nah, ini kan rata-rata pakai e-government ya, pemerintahan yang berbasis elektronik, berbasis internet. Nanti ada makalah dari Menpan itu, dari Kemenpan, kita lihat kunci sukses dalam e-government. Adik-adik bisa lihat kira-kira apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan WOG ini. Kemudian yang setelah ini nanti selesai, adik-adik saya kasih tugas lagi membuat rencana aksi. Ini 6JP, tugas saya adik-adik ya, berat ya, ini karena ini tugas kamar, ya, tugas individu ya, tugas kamar. Jadi ya laksanakan, kita lagi mengurangi ini kontak ya, kita pakai social distance, jadi kita tidak boleh desak-desakan, tidak boleh, kita jarak kita 1 meter. Tidak bisa ini ya, silahkan nanti kalau mau kelompok juga saya juga tidak masalah, tapi saya inginnya adik-adik kelompok maksimal tapi di dalam kamarnya masing-masing gitu ya, membuat rencana aksi bersama. Ini contohnya begini, berdasar tugas dan fungsi jabatan kita, pilihlah satu tugas yang membutuhkan kegiatan koordinasi, kolaborasi, integrasi atau sinkronisasi dengan pihak terkait. Ini saya kasih contoh, ini karena kelas kita ini kebanyakan orang kesehatan, saya kasih contoh ini pelayanan kesehatan balita atau lansia terpadu. Nah, siapa pihak-pihak yang terkait kalau ingin pelayanan kesehatan lansia? Kemudian posyandu terpadu misalnya. Kemudian ini yang menarik, ini di Aceh ini ada dek, kalau di Buton sudah lama ya, di Sulawesi Tenggara sudah beranak ya. Kolaborasi bidan dan dukun beranak. Nah, ini menarik ada dek, bagaimana dukunnya nanti transfer knowledge-nya ya antara bidan ke dukun bisa berjalan, tapi di tengah masyarakat kita juga kadang-kadang masih ada kepercayaan tertentu bahwa bidan tidak bisa melakukan itu, yaitu baca-baca doa dan sebagainya itu ya sebelum melahirkan. Jadi ada kolaborasi antara bidan, dukun dan anak. Seandainya program itu yang dikembangkan apa gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan gigi pada anak atau target apa itu deh? Penambah darah, bukan penambah darah itu. Penambah darah ya, penambah darah itu bagaimana terhadap remaja putri kita di sekolah-sekolah. Atau yang lain silakan. Berdasar tugas dan fungsi kita, jadi kolaborasi kita boleh keluar, boleh hanya di dalam kantor kita, tidak masalah. Yang penting kita sudah bisa mengidentifikasi ini tugas yang hanya bisa selesaikan kalau saya berkolaborasi, kalau saya bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Silahkan dipilih salah satu tugas saja. Kemudian dari jabatan itu, dan setelah kita tetapkan satu kegiatan atau satu tugas pokok fungsi, maka kita identifikasi pihak-pihak terkait yang kita sebut stakeholder ya dalam jejaring kerja kita. Ya, salah satu cara mengidentifikasinya adalah siapa saja sasaran penerima manfaat. Kalau program ini selesai, siapa yang akan menerima manfaat? Siapa yang akan, misalnya kalau penyuluhan ya masyarakat kita, apa siswa, misalnya untuk sikat gigi anak-anak, atau cara cuci itu jangan yang tepung selasi puput itu ya istilahnya seperti itu, mana yang siapa yang akan menerima manfaat. Tapi kadang ada program kita juga ada yang pihak dirugikan. Itu juga kita perlu identifikasi, kita dekati. Siapa saja yang kemungkinan terdampak dari kegiatan kita. Nah, kemudian kita dekati formal maupun informalnya ya. Kita identifikasi instansi dan nama jabatan yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan kita, baik di dalam maupun di luar kita. Profesi misalnya kalau kita perawat mungkin ada dokternya, mungkin ada
farmasinya, mungkin ada labnya dan lain sebagainya. Bagaimana keterkaitannya itu? Kalau kita keluar ya mungkin dengan kepala desanya, mungkin dengan RT, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda atau ormas yang lain. Ya, itulah peran yang diharapkan dari mereka. Silahkan nanti diidentifikasi. Yang berikutnya adalah tentukan cara atau langkah kerja untuk berkoordinasi, berkolaborasi, menggabungkan atau mensinkronkan kegiatan kita dengan pihak-pihak tersebut sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adik-adik sekedar pengantar ya materi dari saya tentang WOG. Saya yakin ini untuk 6 jam pembelajaran kita habis sholat Jumat ini sampai nanti jam 17.45. Saya harapkan sebelum maghrib lah tugas-tugas adik nanti ditulis tangan bisa, diketik di komputer juga bisa, nanti PDF satukan dalam satu kelas, kemudian baru dikirim ke saya ya. Ada nomor WA saya, nanti saya cantumkan di sana di slide yang akan saya sertakan kepada adik-adik. Oke, terima kasih, selamat bekerja. Mohon maaf ini atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membawa adik-adik bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya yakin. Silahkan berdiskusi dengan teman kantornya, teman kamarnya, dan menyelesaikan tugas. Saya tunggu habis maghrib. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.